Oke, baiklah kembali lagi di perkuliahan kalkulus 2. Nah, pada video kali ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu masih di bagian integral tak tentu, yaitu metode rasional dan metode trigonometri. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Oke. Nah, integral fungsi rasional. Pertama, kita harus ingat-ingat kembali fungsi rasional itu adalah fungsi yang dapat dibentuk seperti apa gitu. Nah, di sini ada 3 contoh fungsi rasional, ada fungsi f, g, dan h. Misalkan fx-nya itu adalah 2 per x plus 1 pangkat 3. Kemudian gx-nya adalah 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8. Hx-nya adalah x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Nah, ini adalah contoh-contoh fungsi rasional. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana jika fungsi rasional ini akan kita integralkan. Nah, apakah caranya itu sama dengan ketika kita mengintegralkan biasa atau seperti apa? Ini akan kita lihat satu persatu. Oke, kita langsung aja dari contohnya. Contohnya adalah tentukan integral dari 2 per x plus 1 pangkat 3 dx. Ini sebenarnya contoh yang ini ya, yang bagian fx-nya. Oke, solusinya adalah kita memisalkan U sama dengan x plus 1 ya. Jadi bisa dikerjakan dengan substitusi. Jadi U-nya kita ganti x plus 1, kemudian jadi kita punya nanti sebenarnya integral dari 2 per U pangkat 3. Ini du-nya adalah berarti dx ya. Berarti ini menjadi du. Sehingga nanti kita akan punya 2 integral 1 atau langsung U pangkat min 3 du ya. Nih, jadi ke sini. Kemudian nanti akan sama dengan 2 per, kita tulis satu persatu aja ya. Kalau yang di Beamer ini dia langsung nggak pakai U. Kalau ini kita coba. Ini berarti 2. Kemudian integral dari U pangkat min 3 berarti 1 per min 3 tambah 1 U pangkat min 3 tambah 1 plus C. Ini akan sama dengan 2 dikali 1 per min 2 U pangkat min 2 plus C. Maka ini akan sama dengan min U pangkat min 2 plus C atau min 1 per U pangkat 2 plus C. Dan U kita kembalikan jadinya 1 per X plus 1 pangkat 2 plus C. Sama ya hasilnya ya. Oke, untuk contoh yang ini terlihatnya lebih mudah karena kita bisa lakukan dengan metode substitusi. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita punya fungsi rasional seperti ini? Tentukan integral dari 2x plus 2 x kuadrat min 4x plus 8 dx. Nah, ini sebenarnya kita perlu melihat permisalan ya. Jadi tetap kita misalkan untuk contoh ini. Kita misalkan yang mana? Kita misalkan yang bawahnya nih, x kuadrat min 4x plus 8. Jadi kita misalkan U-nya, kemudian maka du-nya adalah 2x min 4 dx. Nah, ternyata 2x min 4 dx ini nggak ada di komponen ini. Kalau sebelumnya yang kita pelajari adalah kita misalkan U, nanti turunannya ada di komponen tersebut. Nah, sekarang tantangannya bagaimana caranya ketika ternyata tidak ada komponen 2x min 4 dx di soalnya. Nah, sekarang caranya adalah dengan kita istilahnya adalah manipulasi aljabar. Ternyata 2x min 4, 2x plus 2 itu adalah kita peroleh dengan 2x min 4 plus 6. Benar ya? 2x min 4 plus 6 ini kan jadinya nanti plus 2. Jadi sama, kiri dan kanan harus sama. Nah, sehingga bentuk integral yang tadi, ini saya hapus dulu. Sehingga soalnya ini bisa jadi bentuknya adalah sama dengan integral
2x min 4 plus 6 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Nah, ingat bentuk sifat dari integral di penjumlahan ya. Jadi 2x min 4 per x kuadrat min 4x plus 8 dx ditambah integral 6 per x kuadrat min 4x plus 8 dx gitu ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, sehingga karena kita sudah ketemu bentuknya, ternyata ini nanti adalah bentuk DU, kemudian ini adalah bentuk U. Jadi integral dari 1 per U DU itu adalah ln U. Nah, maka dapatlah seperti ini untuk komponen suku yang pertama. Salah. Untuk suku yang ini. Kemudian selanjutnya gimana? Kalau integral dari 6 per x kuadrat min 4x plus 8 dx, ya kita pakai sifat integral lagi. Jadi sisa 6 integral 1 per x kuadrat plus 4x plus 8 dx. Ya, jadi konstantanya pindah ke depan, sehingga nanti kita perlu cari lagi. Ternyata kita belum ketemu nih x kuadrat min 4x plus 8 dx ini 1 per x kuadrat plus min 4x plus 8 dx ini berapa hasil integralnya gitu ya, nggak bisa langsung 1 per u kuadrat 1 per u ya. Kenapa? Karena du nya kan beda, du nya di sini 2x min 4, sedangkan ini nggak ada komponen 2x min 4, sehingga kita perlu cari lagi nilai dari integral 1 per x kuadrat min 4x plus 8. Nah, ternyata, ini manipulasi aljabar lagi namanya. Ternyata x kuadrat min 4x plus 8 itu diperoleh dari x kuadrat min 4x plus 4 plus 4. Nah, kemudian, jadi ini agak lebih tricky ya. Kemudian, ternyata x kuadrat min 4x plus 4 itu adalah faktor dari x min 2 dikuadratkan. Sehingga kita dapat x min 2 dikuadratkan ditambah 4. Nah, ini ingat lagi bentuk umum dari integral yang sudah pernah kita pelajari. Dapatlah hasilnya setengah tan pangkat min 1 x min 2 per 2 plus c. Sehingga integral dari 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8 dx itu sama dengan ln x kuadrat min 4x plus 8 ditambah 3 tangan pangkat min 1 x min 2 per 2. Kenapa 3? Ingat tadi ada 6-nya ya. Ini kan 6 dikali, kan nanti sama dengan 6 dikali setengah tan min 1 x min 2 per 2 plus c gitu ya. Ini dapatnya 3. Nah, makanya 3 di sini. Dan kita misalkan plus k, dengan k-nya adalah jumlahan 2c berarti. Oke, untuk soal yang nomor 2 agak lebih sulit lagi ya. Ternyata untuk mengintegralkan fungsi rasional ini tidak bisa 1 kali, bisa 2 kali. Ada 2 kali pengerjaan integral dan ada manipulasi aljabar di dalamnya. Jadi harus pintar-pintar memanipulasi, istilahnya harus pintar-pintar cari bentuknya. Gimana caranya supaya bisa membentuk seperti itu? Misal mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kepikiran x kuadrat min 4x plus 8 itu adalah x kuadrat min 4x plus 4 plus 4. Kenapa kepikiran? Kalau sudah di buku kan ya sudah pasti. Nah, kenapa bisa kepikiran seperti itu? Ya jawabannya adalah dengan banyak berlatih, kemudian harus paham bentuk-bentuk umumnya. Jadi diarahkan kemana nanti bentuknya. Seperti itu. Sama juga dengan tadi ya, kenapa sih 2x plus 2 itu adalah 2x min 4 plus 6. Nah, itu untuk menemukan bentuk yang kita misalkan tadi. Jadi memang tricky, harus banyak-banyak latihan. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Oh, belum ya. Belum contoh yang ketiga. Sekarang kita bahas tentang faktor linear. Ini mengingatkan teman-teman tentang faktor linear ya, yaitu 2 per x min 1 ditambah 3 per x plus 1 itu kita samakan penyebut, dapatlah nanti hasilnya 5x min 1 per x kuadrat min 1. Nah, kemudian ada juga istilah dekomposisi fungsi.
Jadi di sini misalkan ada soal dekomposisi fungsi 3x-1 per x kuadrat min x min 6 dan tentukan integral tak tentu dari fungsi tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan dekomposisi fungsi sebenarnya mirip-mirip dengan faktor linear tadi ya. Kita lihat di sini. Diminta untuk mendekomposisi fungsi 3x-1 per x plus 2 dikali x min 3. Ya. Kenapa x plus 2 dikali x min 3 ya? Karena bentuknya kan x kuadrat min x min 6. Faktornya adalah ini. Nah, dekomposisinya caranya adalah kita bentuk menjadi A per x plus 2 ditambah B per x min 3. Kita samakan penyebut sehingga nanti yang kita cari adalah berapa A-nya dan berapa B-nya. Supaya bentuknya sama nanti dengan 3x min 1 per x plus 2 dikali x min 3. Ini caranya bisa, saya rasa masih bisa dipahami, silahkan dilihat. Sehingga nanti kita ambil kesamaannya ya. Jadi 3x min 1, ini kan 3x min 1 per x plus 2 x min 3. Berarti 3x min 1 itu sama dengan A ditambah BX ditambah min 3A plus 2B. Nih, dapatlah seperti ini. Sehingga yang memuat X sama-sama dengan yang memuat X, berarti A plus B. Kita bedakan warnanya saja. A plus B ini sama dengan 3, kemudian min 3A plus 2B itu sama dengan minus 1. Intinya apa tahapan ini? Intinya kita mencari nilai A dan nilai B. Sehingga kita dapat nilai A-nya tadi bentuk umumnya ya, 3x min 1 per x plus 2 dikali x min 3 itu sama dengan A per x plus 2 ditambah B per x min 3. Nah, A dan B sudah dapat, disubstitusikan ke sini. Sehingga dapatlah dekomposisi fungsinya adalah 7 per 5 per x plus 2 ditambah 8 per 5 per x min 3. Sedikit lebih sederhana dibandingkan yang ini ya. Sedikit saja lebih sederhana. Nah, sehingga ketika mengintegralkan itu jauh lebih mudah. Yaitu tadi, kan kita sudah tahu ini kan A ya. Ini sebenarnya dari sini kan, ini A, kemudian ini adalah B. Sehingga kita tinggal mencari integral dari 1 per x plus 2 dan integral 1 per x min 3. Yang hasilnya adalah ln x plus 2. Kenapa? Nah, coba kita lihat integral 1 per x plus 2 dx. Berarti kita misalkan U-nya adalah x plus 2, du-nya adalah dx. Sehingga integral dari 1 per U du itu sama dengan ln U. Berarti sama dengan ln dari x plus 2. Dapatlah ya ini ya. Nah, dengan cara yang sama juga x min 3 juga seperti itu. Nah, itulah tujuannya. Salah satu caranya adalah dengan dekomposisi. Tapi tentunya harus dilihat lagi ya. Harus bisa difaktorkan yang di bawahnya. Kemudian dibentuklah tadi menjadi A per x plus 2 ditambah B per x min 3. Kalau sudah dapat seperti itu, pengintegralannya jauh lebih sederhana. Seperti itu. Nah, untuk materi tentang fungsi rasional ini banyak sekali dan latihan soalnya. Tentunya tidak cukup hanya dengan latihan soal yang diberikan di video ini ya. Jadi silahkan dikerjakan latihan soal yang lainnya. Oke, kita pindah sekarang ke integral trigonometri. Nah, ini sedikit lebih sulit daripada yang sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar integral sin, integral cos gitu, tapi ini lebih sulit daripada itu. Nah, ada 5 tipe umum yang digunakan pada integral trigonometri. Nah, bisa dilihat di layar, ada integral sin pangkat n, x dx. Nah, itu yang membedakannya, ada kesulitannya itu adalah ada pangkatnya atau ada pengalinya. Ada 5 tipe, kita bahas masing-masing tipe. Tipe yang pertama, integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Contoh, jadi dibagi kasus, ada yang ketika n ganjil, ada yang n genap. Ketika n-nya ganjil, maka nanti kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Sin pangkat 4x dikali sin x dx. Nah, sin pangkat 4x itu adalah 1 min cos kuadrat x dikuadratkan. Ingat ya, ingat sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Sehingga sin pangkat 4x itu adalah 1 min cos kuadrat x dikuadratkan ya. Ini harus tahu ya, diingat lagi materi tentang di sekolah ya. Saya rasa ini sudah pernah dibahas di sekolah.
Kemudian ini sin x dx. Nah, 1 min cos kuadrat x itu bisa kita ubah bentuknya, ada sifatnya, diingat lagi. Jadi 1 min 2 cos kuadrat x plus cos 4 pangkat 4x, bukan pakai sifat ya, ini dikuadratkan biasa saja, sorry. Dapatlah seperti ini dikali sin x dx. Kemudian kita manipulasi di depan tambah min, di sini tambah min ya, sehingga kalau dikalikan kan plus, jadi sama aja dengan baris sebelumnya. Sehingga nanti kita dapat hasilnya adalah integral dari 1 min 2 cos kuadrat x plus cos pangkat 4x dikali min sin x dx, itu adalah min cos x ditambah dan seterusnya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, silahkan teman-teman coba ya. Kenapa ya kira-kira bisa langsung dapat hasilnya seperti itu? Itu sebenarnya ada langkah-langkah yang dilewati. Nah, silahkan teman-teman temukan black box-nya ya, langkah-langkah yang terskip di situ. Itu untuk n ganjil. Sekarang kalau untuk n genap seperti apa? N genap berarti misalkan sin pangkat 2x dx. Maka kita ubah bentuknya jadi 1 min cos 2x per 2 dx. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu juga ada bentuk umumnya ya dari trigonometri. Silahkan lagi-lagi teman-teman buka lagi buku trigonometri, buku tentang trigonometri ya. Kemudian dapatlah jadinya setengah integral dx dikurang 1/4 cos 2x 2 dx. Kenapa 1/4? Padahal kan ini sama dengan sebenarnya integral 1/2 dikurang cos 2x per 2 dx. Nah, kenapa tiba-tiba muncul 1/4? Ya, makanya di sini dikalikan 2 ya. Kalau kita kalikan ini kan jadikannya 2. Sama lagi dengan sebelumnya. Manipulasi lagi jadinya ya. Jadi, dapatlah setengah x dikurang 1/4 cos 2x 2 dx, berarti jadinya sin 2x. Dapat dari mana ini? Nah, ingat materi sebelumnya ada nih. Kenapa cara mencari integral cos 2x 2 dx? Ternyata hasilnya adalah sin 2x. Itu untuk n genap tipe 1. Masih banyak tipe yang lainnya, jangan khawatir. Ada tipe 2 sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Jadi perkalian. Kalau tadi satu-satu, kalau ini perkalian. Ada kasus untuk m atau n-nya ganjil. Jadi boleh yang mana ya, yang ganjil boleh m, boleh n. Tentukan integral dari sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Nah, ini kita rubah bentuknya. Jadinya sin pangkat 3x itu adalah, ini kan bentuk dari sin pangkat 2x. Ini kan jadinya sin x, berarti jadinya nanti kan sin pangkat 3x untuk yang ini. Cos pangkat min 4x dx-nya masih sama. Kemudian gimana lagi caranya? Nah, kita lihat. Oh, ini dikalikan, dapatlah cos pangkat min 4x, kemudian ini min cos kuadrat x dikali cos pangkat min 4x, dapatnya min cos pangkat min 2x. Kemudian manipulasi lagi minus dengan minus sehingga sama ada bentuknya dengan yang sebelumnya. Setelah itu, nah kita integralkan masing-masing, dapatlah hasilnya min cos x pangkat min 3 per min 3 min cos x pangkat min 1 per min 1 plus c. Nah, ini ada bentuk umumnya lagi ya. Ada bentuk umum dari trigonometri, silahkan diingat bahwa hasilnya adalah seperti ini. Intinya kalau yang trigonometri mengingat-ingat lagi ya. Nah, ini ada contoh lagi untuk m dan n genap. Kalau tadi m atau n ganjil, ini m dan n-nya genap. Berarti ini genap-genap. Nah, gimana? Nah, intinya terus ya. Intinya adalah kalau trigonometri dan fungsi rasional, kita harus pintar-pintar mengingat bentuk-bentuk khusus dari trigonometri ataupun rasional itu sendiri. Nah, sin kuadrat x bisa dibentuk menjadi apa misalnya? Cos pangkat 4x bisa dibentuk menjadi apa? Nah, ke bawah-bawahnya nanti akan sama saja. Kalau udah dapat permisalan di awal tuh akan lebih gampang. Untuk yang ke bawah-bawahnya nanti bisa mengikuti integral biasa saja. Silahkan dicoba ya. Nah, tipe ketiga adalah sin mx cos nx, jadi bukan pangkat, jadi perkalian. Nah, di sini dikatakan ingat kembali kalau sin cos apa, sin cos. Nah, ini seingat saya pelajaran SMP kali ya. SMP, kalau dulu mungkin pelajaran SMP.
Nah, ini ingat kembali bentuk seperti itu, sehingga nanti kalau ada soal tentukan sin 2x integral sin 2x cos 3x. Nah, ingat bentuknya seperti apa. Ternyata bentuknya seperti ini. Ke bawah-bawahnya itu sama, mengintegralkan seperti biasa saja. Kemudian bentuk yang keempat, nah kalau tadi sin pangkat n, cos pangkat n gitu ya. Nah, ini tangen pangkat n dan kotangen pangkat n. Cara yang sama, ingat lagi bentuk-bentuknya seperti apa, sehingga nanti ke bawahnya akan sama saja. Yang terakhir adalah tipe 5, yaitu tangen pangkat M dikali secant pangkat N. Jadi tangen itu temannya secant, kotangen itu temannya cosecant. Ini sama tadi dengan sin pangkat N X dikali cos pangkat MX gitu ya. Nah, ini kasusnya untuk N genap dan M sebarang. Jadi M-nya boleh sebarang. Nah, di sini diminta tentukan integral tangen pangkat min 3/2x secant pangkat 4x dx. Nah, tinggal dicari aja bentuk umumnya. Intinya sebelah kiri ini harus sama dengan sebelah kanan ini. Gimana cara memanipulasinya supaya sama? Manipulasi aljabar tapi ya. Nah, ketika sudah sama, ya ke bawah-bawahnya sama saja. Seperti tadi yang saya katakan di beberapa slide sebelum ini gitu ya. Nah, tentunya sama dengan fungsi rasional. Untuk bisa memahami konsep integral trigonometri ini, tentunya teman-teman dituntut untuk banyak sekali latihan soal, baik yang ada di buku maupun di referensi lainnya, baik ada di buku kalkulus maupun di referensi lainnya. Supaya apa? Supaya bisa lebih lancar menemukan bentuk-bentuk khususnya tadi ya. Karena poin pentingnya adalah di situ. Bagaimana caranya kita bisa menemukan bentuk-bentuk khususnya dan gimana caranya kita manipulasi aljabarnya pintar. Sehingga nanti ke bawah-bawahnya akan sama saja, akan lebih mudah. Gitu ya. Mungkin sekian, mungkin video ini lebih cepat tapi materinya sebenarnya padat gitu ya. Jadi bisa teman-teman coba sendiri untuk materi soal baik yang belum ada di slide ini maupun yang sudah diberikan, karena tadi kita tidak terlalu banyak membahas detail ya, hanya bentuk-bentuk umum di awal saja. Silahkan dipelajari, selamat mencoba dan terima kasih.